Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, judul pembahasan pada siang hari ini Tauhid dan Peradaban Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam catatan sejarah, bangsa Arab sering disebut dengan bangsa jahiliyah atau zaman jahiliyah. Mengapa demikian? Karena perilaku etika dari bangsa Arab adalah etika yang tidak sama sekali pantas disebut sebagai etika yang beradab. Perilaku-perilaku seperti suka membunuh di antara mereka, membunuh antar suku untuk menunjukkan eksistensinya, membunuh bayi yang baru lahir, bayi perempuan, dan dikubur hidup-hidup, berjudi, berzina, adalah catatan sejarah yang terjadi pada bangsa Arab. Namun ketika Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab menjadi bangsa yang sangat beradab. Maka kota Yasrib itu berubah menjadi kota Madinah. Kota Madinah ini sama artinya dengan tamadun, searti dengan hadoroh, yang artinya peradaban. Mengapa bangsa Arab disebut menjadi bangsa yang sangat beradab? Ilmuwan Barat yang bernama Robert N. Bella mengatakan bahwasanya sumber peradaban bangsa Arab pada waktu itu berasal dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Menurut Robert N. Bella, bahwa kalimat tauhid tidak sebatas sebagai pengesaan kepada Allah atau mentauhidkan Allah semata, namun juga menjadi sumber spirit peradaban Islam. Ketika umat Islam sudah mengucapkan la ilaha illallah, ketika bangsa Arab mengucapkan la ilaha illallah, berarti tiada Tuhan selain Allah, maka sesama manusia logikanya itu sama derajatnya. Yang berbeda itu adalah kualitasnya. Makanya ketika Islam masuk di daerah Andalusia, Islam ketika pada masa dinasti Abbasiyah, peradaban Islam itu sangat maju sekali. Bangsa Barat yang pada waktu itu masih menjadi sebuah bangsa yang gelap gulita, mereka berduyun-duyun belajar ke Islam, duduk bareng, lesehan, belajar bersama-sama berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kedokteran, fisika, kimia, matematika, dan sebagainya. Ketika mereka sudah merasa mampu untuk mandiri, mereka pulang ke Barat, lalu mereka menciptakan perguruan tinggi baru, dan terus melakukan inovasi yang kemudian hari kita bisa melihat bangsa Barat saat sekarang ini dalam sains dan teknologi mengalami kemajuan yang luar biasa. Ini tentu menjadi sebuah renungan diri kita sebagai generasi Islam. Kita lihat saat sekarang dunia Islam yang mayoritas adalah beragama Islam
mereka berada dalam level peradaban di bawah level bangsa barat dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menjadi sumber kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat Islam itu sendiri. Maka ketika ada sebuah peristiwa yang saat sekarang ini sedang ramai, yaitu adanya COVID-19, contoh seperti Cina yang pertama dia terkena virus ini, mereka benar-benar menderita. Namun mereka cepat sekali bangkit dan memberikan solusi ketika terjadi suatu persoalan. Ini berbeda dengan negara-negara yang mohon maaf, yang mayoritas Islam. Ini berbeda dalam hal menangani persoalan-persoalan yang terjadi saat sekarang ini. Tentu ini menjadi catatan bagi kita sebagai seorang generasi muslim, bahwa kalau kita sudah menyadari bahwa Islam itu mulia, tentu iya, Islam itu sangat mulia. Saya pun mengakui kemuliaan. Tetapi kemuliaan itu tidak hanya sebatas dalam tulisan teks di dalam Al-Quran. Tetapi yang kita butuhkan saat sekarang ini adalah kemuliaan Islam dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Islam bukan hanya sebatas ritual semata. Islam adalah agama yang menurut orang bangsa barat adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban, yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini harus kita tangkap. Kita marahlah dengan Cina, marah dengan bangsa barat, marah dengan negara-negara yang non-muslim, dicaci maki, dibenci silakan, tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Kemarahan kita harus diwujudkan dalam bentuk yang positif, yaitu mempersiapkan kader-kader Islam untuk senantiasa sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu pengetahuan, sungguh-sungguh dalam berbisnis, dan sungguh-sungguh di dalam berpolitik secara profesional. Kalau ketiga ini benar-benar digerakkan secara bersama-sama, benar-benar berkualitas dan mampu mengalahkan kualitas dari bangsa barat atau bangsa-bangsa non-muslim lainnya, maka Islam tentu menjadi agama yang paling mulia. Jadi kemuliaan Islam bukan hanya dalam bentuk dokumentasi, tetapi kemuliaan Islam adalah dalam bentuk action, yaitu dalam wujud unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam bisnis, dan unggul dalam politik. Kalau ini benar-benar bisa dikuasai oleh umat Islam, maka umat Islam akan kembali lagi jaya sebagaimana pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Saya kira inilah yang penting sekali untuk menjadi catatan diri kita semuanya, bahwasanya kita sering disibukkan oleh hal-hal yang bersifat furu, hal-hal yang bersifat ibadah. Padahal ini adalah bagian dari ijtihad, bagian dari sebuah perbedaan-perbedaan yang sumbernya juga sama, cuma cara pandangnya berbeda. PR hari ini yang paling penting bagi umat Islam adalah menyiapkan kader-kader Islam, menyiapkan generasi Islam yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis, dan politik. Saya kira ini yang perlu menjadi renungan kita semuanya.
sehingga kita insya Allah mampu menciptakan, dan insya Allah kita bisa menjadi generasi yang mumpuni di masa-masa yang akan datang.